Kalau U17 juga kalian minta pakai pemain keturunan, pemain diaspora sebanyak-banyaknya. Bubar nanti saudara-saudara pembinaan sepak bola di Indonesia. Bubar nanti sekolah-sekolah sepak bola yang ada di Indonesia. Bubar nanti akademi sepak bola yang ada di Indonesia. Bubar saudara-saudara. Ngapain U17 pakai banyak-banyak pemain keturunan, pemain diaspora, pemain naturalisasi. Nggak usah nyari prestasi di level junior. Prestasi itu nanti di senior, lolos ke Piala Dunia. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata. Saudara-saudara, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay. Baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, tim nasional Indonesia U17 yang diagendakan akan mengikuti Piala Dunia U17 di Qatar, saudara-saudara, bulan November mendatang, saudara-saudara, sudah mengumumkan daftar 30 pemain yang akan digunakan untuk pertandingan uji coba, pertandingan pemanasan dalam tajuk Piala Kemerdekaan, saudara-saudara. Itu pertandingannya nanti akan digelar di Sumatera Utara, di Medan, saudara-saudara. Di Medan akan digelar menghadirkan Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali tanggal 12, tanggal 15, dan tanggal 18 Agustus 2025. Sebelum nanti pada bulan November 4, 7, 10 November akan menghadapi Zambia, Brasil, dan Honduras, saudara-saudara, pada Piala Dunia U17 di Qatar, saudara-saudara, di Qatar, di Doha. Dan pemusatan latihan sudah dilakukan tentu saja di Bali, kemudian di Sumatera Utara, dan daftar 30 pemain itu sudah dirilis, dan ini banyak sekali orang nih, banyak sekali netizen, supporter yang nggak tahu ya, yang FOMO maupun yang tidak FOMO, itu bertanya-tanya, kenapa hanya ada sedikit pemain diaspora, hanya ada sedikit pemain keturunan Indonesia yang berbasis di luar negeri yang dipanggil, saudara-saudara. Ada setidaknya dua saudara-saudara, dua pemain baru keturunan yang dipanggil. Ini tidak termasuk Matthew Baker sama Aaron Liam Sutela ya. Karena Aaron ini sebelumnya juga sudah sempat mengikuti pemusatan latihan, sempat dipanggil. Kemudian Matthew Baker bahkan sudah sempat ikut sejak U16 di AFF, saudara-saudara. Nah, yang baru itu dua dari 9 nama pemain diaspora yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali. Waktu itu 2 nama itu adalah si Noha Simangungsong, Noha Puan Simangungsong, dan Eliar Tanjung, saudara. Elizar Yakob Tanjung, saudara-saudara. Waktu pemusatan latihan di Bali, saudara, ada 9 pemain ya, selain si susah namanya, sama si Noha itu, saudara. Ada pemain seperti Feike Muller, kemudian ada lagi Lionel De Troy, kemudian Floris De Pacter, Van Bronckhorst, kemudian ada lagi pemain Jonah Gasling, saudara-saudara, kemudian Asadin Ayub, Deston Denzel Hoop, kemudian Nicholas Nicholas Indra Miozan dari Norwegia atau dari mana. Itu dari nama-nama itu ternyata hanya 2 yang kepilih, saudara-saudara. Kepilih dan akan bergabung dengan Matthew Baker dan Aaron Liam
Sutela apa Suteja lah itu yang akan untuk sementara ya 30 nama itu untuk ke Piala Kemerdekaan melawan yang saya bilang tadi Tajikistan, Uzbekistan dan Mali. Itu saudara-saudara nanti mereka akan bermain dengan bersama dengan pemain-pemain lama yang selama ini sudah malang melintang di level U20 level U17. Seperti si kaptennya Iputu Vanji, terus Evandra Florasta, kemudian Fabio Irawan atau siapa, Milanesta, Azizu Milanesta, kemudian Daniel Alfredo, kemudian siapa, Zahabi Goli, kemudian Aldian Sahta, dan banyak lagi lah itu pemain-pemain itu saudara-saudara mereka. Tetapi ini juga nanti setelah Piala Kemerdekaan ada kemungkinan juga dievaluasi secara bertahap, dilihat penampilan pemain-pemain itu. Kalau mereka bagus ya akan lanjut, kalau tidak ya tentu saja akan dicoret, karena kita tahu Nova Arianto ini memiliki sistem kepelatihan tersendiri yang memang berdasarkan evaluasi selalu dilakukan setiap kali pemusatan latihan maupun setiap kali pertandingan. Jadi kita lihat saja nanti di pertandingan di daftar akhir di Piala Dunia U17 itu siapa saja itu belum pasti. Ini saudara-saudara, dengan hanya ada tambahan dua pemain keturunan baru ini memunculkan polemik lah seperti biasa, heboh. Banyak yang mendesak, kenapa hanya ada dua, kenapa kualitas pemain-pemain 9 yang sebelumnya itu 7 diantaranya tidak lebih bagus dari pemain lokal. Mereka itu netizen kita, supporter kita itu ya nggak semuanya tapi banyak, mayoritas apa minoritas ya, pokoknya itu mereka mendesak ya, mereka ingin tim nasional junior pun diisi oleh pemain-pemain diaspora, seperti halnya pemain-pemain tim nasional senior, saudara-saudara. Kalau menurut saya, saudara-saudara, junior seperti ini tuh nggak usah terlalu dipaksain dengan pemain-pemain diaspora, dengan pemain-pemain keturunan. Karena mereka kalau itu mereka dipaksain, kita junior kita pun, remaja kita terlalu berharap, bertumpu, maniak lah, fanatik terhadap pemain-pemain keturunan, nanti itu justru akan merugikan sepak bola kita sendiri. Rugi, saudara-saudara. Kenapa? Karena junior, apalagi remaja seperti ini tuh hakikatnya adalah pembinaan, development. Dan kalau ini kita nanti sudah mengimpor pemain ya, akademi sepak bola kita, sekolah sepak bola yang ada di Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas itu nanti bakal tutup lah. Percuma lah mereka membina pemain. Terlepas dari kualitas pembinaannya berbeda, bagus atau tidak, ya ini terlepas dari itu mereka akan bubar. Bubar, karena yang ngapain capek-capek membina pemain kalau ternyata yang dipakai itu dari luar masuk. Terlepas dari kualitas kita belum bicara kualitas, tetapi ya itu jangan seperti itu. Junior gak usah terlalu banyak berharap pada pemain-pemain diaspora. Kalau ada pemain diaspora ya alhamdulillah, kalau enggak ya sudah, gak usah terlalu dipaksain. Junior seperti ini, saudara-saudara, apalagi level remaja, nggak usah terlalu dikasih beban berat-berat, nggak usah, biarkan mereka enjoy, biarkan mereka menikmati pertandingan, nggak usah dibebani target harus menang, harus juara, nggak usah dicekcokin oleh rivalitas, gengsi, harga diri, bullshit. Itu sudah nggak usah, biarkan mereka berkembang. Karena di sepak bola ini, saya berkali-kali mengatakan ini dan nggak akan pernah bosan untuk mengatakan ini. Di sepak bola itu prestasi itu di senior. Senior, saudara-saudara, Anda dianggap sebagai pemain hebat itu nanti di senior. Kalau tim nasional senior kita itu nanti prestasinya di situ, juara Piala Asia, semifinal Piala Asia, juara Piala AFF, ya nggak apa-apa lah buat hiburan. Lolos ke Piala Dunia, itu prestasinya, parameternya seperti itu, bukan di junior, apalagi di U17. Bukan, U17 ini nanti pemainnya bisa berkembang. Belum tentu nanti yang hebat-hebat di juara-juara U17 itu nanti bisa lanjut sampai ke senior menjadi pemain Real Madrid, pemain Barcelona, pemain Manchester United. Belum tentu.
Bukti, fakta, sejarah sudah menunjukkan banyak sekali pemain kita yang sukses di junior pada akhirnya tenggelam dan kemudian mereka memilih karir di luar sepak bola menjadi anggota TNI, menjadi anggota Polri, menjadi pegawai negeri sipil, menjadi macam-macam lah saudara-saudara, karena mereka tidak kuat dengan beban yang sudah diberikan sejak masih remaja, nggak apa ya, nggak apple to apple lah saudara, itu mereka nggak kuat dan pemujaan yang berlebihan juga membuat mereka terlena sehingga karir mereka terhempas. Jadi junior biarkan saja, mereka tidak usah dibebankan target juara. Yang penting main, ikut Piala Dunia U17 itu bagus. Nanti pemainnya dipertahankan terus, dibina terus, nanti sampai ke senior, nanti di senior kekurangannya diambil dari pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain keturunan, pemain-pemain diaspora. Begitu cara pemikiran yang betul. Mencari pemain-pemain diaspora untuk U17, untuk U19, U20 daripada seperti itu ya. Mending fokus saja pembinaan akar rumput. Sekolah sepak bola yang ada di Indonesia itu distandarisasi kurikulumnya. Standar, jadi standar cara passing, diajari cara passing yang benar bagaimana, diajari cara menendang bola yang baik yang bagaimana, diajari cara respect kepada lawan, diajari cara bermain bola tidak hanya menggiring bola dari depan ke belakang, tetapi bagaimana bermain kolektif, itu yang paling penting. Distandarisasi, pelatih disubsidi pelatih. Jadi misalnya begini, misalnya PSSI dia mempunyai pelatihnya itu disebar tentu saja dengan standar kurikulum yang sama. Jadi satu pelatih dengan pelatih lain di SSB itu nggak beda. Ketika nanti masuk ke senior, masuk ke tim nasional, itu pelatih tim nasional nggak perlu lagi mengajari cara menendang bola seperti yang dilakukan Sintayong dulu, seperti yang dilakukan Nova Arianto ini. Begitu. Jadi itu saja, daripada capek sibuk. Ya, kalau memang pemain diaspora, pemain keturunan ini kan memang seksi untuk pencitraan. Kalau pengurus PSSI mau nyalon jadi apalah, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi presiden, jadi wapres, kayak gitu memang seksi, menghasilkan prestasi instan, gampang disorot media, itu keren lah saudara-saudara, keren. Tetapi itu justru sebenarnya membunuh secara perlahan-lahan pembinaan pemain junior di Indonesia. Kalau senior nggak apa-apa, datangin pemain keturunan sebanyak-banyaknya. Maroko juga melakukan itu. Kemudian mana lagi? Pantai Gading, Senegal juga melakukan itu semuanya. Tetapi kalau di junior ya, bina pemain, fokus anggaran ke sekolah sepak bola, kurikulumnya disamain, cara bermainnya disamain, standarnya sama. Itu baru nanti buah dari benih yang kita petik hari ini, nanti kita petiknya buahnya itu nanti 5-10 tahun yang akan datang. Tolonglah rubah paradigma kalian, rubah anggapan kalian bahwa main bola harus juara. Gak usah selalu juara untuk level junior, jangan seperti itu. Simon Tahamata beberapa hari yang lalu, talent scoutingnya timnas Indonesia itu dalam sebuah acara junior itu dia mengatakan, dia marah kepada penonton yang situ, kepada orang tua yang nonton anak-anaknya bermain. Dia marah kenapa? Karena orang-orang tuanya itu meneriaki anaknya itu, wah harus begini. Menurut dia itu tidak bagus, itu akan memberi anak-anak itu beban, tidak happy. Bagi dia, saran dia, wah seharusnya orang tua ya cuma duduk saja nonton, gak usah ikut campur, biar pelatih yang mengatur. Itu menunjukkan bahwa ya sepak bola level junior, grassroots, U17, U16, U19, U20 itu pembinaan, nggak bisa Anda, nggak usah, bukan piala yang Anda kejar, bukan, tetapi cara menendang bola yang betul, cara passing yang baik dan yang benar, cara bermain kolektif, cara respect, menghargai lawan, menghargai wasit, menghargai penonton, itu yang dipentingkan. Jadi itu pelajaran yang dipetik dari Simon Tahamata mengatakan seperti itu. Jadi ya paradigma kalian berubahlah, nggak usah U23 gagal di mana Piala AFF U23, si Gerard Van den Berg harus diganti.
Ngapain? Ya biarin aja dia berkembang terus dengan timnya, walaupun mainnya memang kacau, tetapi kan itu biarkan dia berproses, dia masih baru. Nanti kalau setiap kali turnamen gagal, satu pertandingan, dua pertandingan, tiga pertandingan gagal terus diganti-ganti, ya nggak selesai-selesai, saudara-saudara. Ini bukan mie instan, bukan Indomie, tapi ini bola, jadi harus butuh proses gitu loh, saudara-saudara. Jadi paradigma kalian supporter itu harus dirubah, netizen juga harus dirubah. Jangan selalu memuja-muja, mendewa-dewakan pemain keturunan seolah-olah itu mereka hebat sekali, ya. Nggak juga, ada yang hebat, iya, tetapi tidak semua juga. Pemain dalam negeri juga bagus kalau dibina dengan baik, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin. Hari ini tadi, saudara-saudara, hari ini tadi kita membahas, kita mampir ke pertandingan tim nasional Indonesia U17 yang sedang bersiap untuk menghadapi Piala Dunia U17 nanti, saudara-saudara, akan bertemu Brasil. Tetapi sebelum Piala Dunia U17 bulan November, PSSI menggelar pertandingan uji coba pemanasan melawan Mali, Tajikistan, dan Uzbekistan, saudara-saudara, dalam tajuk Piala Kemerdekaan Independence di Medan, saudara-saudara, di Medan, di stadion baru, stadion yang tadinya untuk PON, Pekan Olahraga Nasional, tetapi ya karena ada berbagai macam kasus pembangunannya molor, sempat tertunda, sehingga belum sempat digunakan untuk sepak bola, dan baru sekarang akan digunakan untuk sepak bola untuk tim nasional U17. Kebetulan U17 juga menjalani pemusatan latihan di sana, saudara-saudara, sebelum nanti terbang ke Qatar, terbang ke Doha untuk pertandingan Piala Dunia. Dan dari pertandingan yang sudah dijadwalkan itu, saudara-saudara, 30 pemain sudah dipanggil, dan yang menurut beberapa orang itu banyak yang terkait dengan kenapa ada sedikit sekali pemain diaspora. Padahal sebelumnya ada 8 atau 9 pemain diaspora yang dipanggil di luar Matthew Baker, ya. Kalau Matthew Baker kan sudah lama, sudah sebelumnya juga sudah, dan ternyata sini hanya ada dua pemain dua pemain diaspora itu yang baru, itu yang akhirnya masuk skuad dari 8 atau 9 yang baru dipanggil. Itu si Nohapohan, si Mangung Song, sama si Elisar Yakob Tanjung, Eliar Elisar Yakob Tanjung, itu, saudara-saudara. Dan itu membuat banyak orang protes, kenapa sedikit sekali? Aduh, begini, saudara-saudara, kalau tim nasional U17 pun kalian minta mendatangkan pemain-pemain diaspora, pemain-pemain keturunan, bubar nanti pembinaan sepak bola di Indonesia, bubar. Akademi sepak bola, sekolah sepak bola yang membina dari grassroots itu, dari akar rumput itu, nanti bubar. Kalau senior nggak apa-apa pakai pemain diaspora, pemain keturunan, pemain naturalisasi yang banyak. Tetapi kalau junior nggak usah, seadanya saja. Dan junior itu nggak usah terlalu banyak, apalagi yang remaja begini, nggak usah terlalu diharapkan prestasinya, nggak usah. Percuma juara di level junior tetapi nanti nggak pernah lolos ke Piala Dunia. Cari prestasi itu nanti di senior, lolos ke Piala Dunia, juara Piala Asia, semifinal Piala Asia, runner up Piala Asia, begitu, bukan junior. Junior biarkan pembinaan remaja seperti ini, pembinaan, biarkan mereka berkembang, gak usah terlalu dibebani juara. Jadi aneh juga nih netizen kita nih, supporter bola kita, ya, fans FOMO kali ya. Jadi santai aja, santai, nggak usah terlalu banyak dibebani pemain-pemain remaja seperti ini tuh, nggak usah, tuntutannya nggak usah aneh-aneh, nggak usah besar-besar, biarkan mereka berkembang, proses, nanti hasilnya, buahnya dipetik nanti di tim senior, saudara-saudara. Dan saya rasa udah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Nama juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di
Di mana ya? Oh, di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!